Dalam keadaan gelap, semua penumpang masih sabar Wak nungguin itu listriknya nyala lagi. Tapi yang terjadi selanjutnya malah makin mengkhawatirkan. Dimana semua penumpang mulai sadar, bentar. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua Wae? Apakah kalian lagi nonton video aku nih, ada yang lagi liburan naik kapal mungkin ya kan? Atau mungkin kalian pernah kepikiran mau nyobain kapal pesiar mewah yang isinya lengkap kayak hotel berbintang? Kelihatannya memang asik kali Wak. Tapi ternyata di balik keseruan itu pernah ada satu tragedi kapal pesiar yang menggemparkan dunia, di mana pada tahun 2012 sebuah kapal pesiar yang membawa lebih dari 4.000 orang tiba-tiba mengalami kecelakaan dan nyaris tenggelam di lepas pantai Italia. Yang bikin miris dari kasus ini, insiden ini tuh terjadi bukan karena faktor cuaca atau kesalahan mesin, bukan, melainkan karena kecerobohan sang kapten. Si kapten ini sudah melakukan sesuatu kesalahan yang fatal yang sampai membuat orang marah dan menjulukinya sebagai kapten pengecut. Nah kok bisa? Apa yang sudah dilakukan sama kapten ini sampai dicap kayak gitu Nadia? Penasaran kalian kan? Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya nih Wak, aku mau ngasih info penting buat kalian yang suka berbelanja online tapi nggak mau rugi. In this economy, ternyata ada loh Wak, cara yang bisa kalian lakukan kalau kalian mau uang belanjaan kalian balik lagi. Kayak yang aku dapetin ini nih. Contohnya, aku syuting ini kan harus selalu pakai make up ya. Pasti aku selalu sering pakai nih lip cream, sama nih aku kasih tahu sama kalian, lip cream sama bedak Wardah yang selalu aku pakai tiap hari itu ini. Karena memang bagus Wak di kamera kan? Ya kan? Nah, karena sering dipakai otomatis jadi sering habis lah. Makanya harus beli lagi. Makanya nih biar nggak boros, triknya pas aku mau beli di Shopee, aku masuk dulu ke aplikasi Shopback. Kenapa? Karena tiap kali belanja di Shopee pakai Shopback, aku akan dapat cashback sampai 30%, dan cashbacknya itu bisa ditarik jadi uang tunai lewat rekening bank. Keren kan? Apa itu Shopback Nadia nih ini? Shopback ini adalah aplikasi belanja yang selalu kasih cashback Wak. Itu di dalamnya ada banyak kali merchant Wak, mulai dari Shopee, ada TikTok Shop, ada Tokopedia, ada merchant travel juga banyak, ada Traveloka, ada tiket.com, merchant buat belanja baju kayak Uniqlo, bisa buat pesan taksi Bluebird, sampai buat pesan makanan di Shopee Food pun bisa dapat cashback Wak. Nah belum lama ini nih aku habis check out produk Wardah di Shopee dan caranya memang gampang. Pertama-tama kalian langsung copy dulu link belanjaannya. Ini misalnya aku mau check out bedak sama lip cream dari Wardah lagi ya. Terus ya udah, copy linknya, masukin langsung ke aplikasi Shopback-nya, terus kalian paste lah link tadi, dan udah lanjutin pembayaran seperti biasa. Udah. Nanti setelah transaksinya terverifikasi, cashback-nya otomatis langsung masuk Wak, kayak ini. Langsung tuh lihat cashback udah lebih dari 50.000 Wak. Udah bisa ku tarik jadi uang tunai. Untung kali ya kan. Kalian coba lah Wak caraku tadi. Ini cashbacknya bisa kalian dapetin tiap belanja di Shopee lewat Shopback tanpa minimal transaksi dan tanpa batas maksimal cashback. Pastinya juga selain Wardah, kalian juga bisa beli produk-produk apapun dari brand-brand lain juga yang ada di Shopee. Jadi bayangin aja Wak, sepertiga uang belanja kita itu bisa balik lagi tiap kali check out. Apalagi besok nih ini mau tanggal kembar nih Wak, 77. Aduh, cashbacknya Shopee dan semua merchant di Shopback itu lagi tinggi-tinggi ya tuh pasti. Nggak cuma di tiap tanggal kembar aja, kalian juga bisa belanja waktu promo pekan gajian Shopback tiap tanggal 25. Jadi walaupun belanjaan kita banyak nih, kita tetap cuan. Karena apa ya? Karena cashback yang udah kita tabung ini bisa dicairin lagi dalam bentuk uang tunai kalau misalnya nominalnya sudah terkonfirmasi minimal 50.000. Jadi rasanya macam memang lagi nabung uang kaget aja Wak. Padahal ini uang belanja kita sendiri juga. Pokoknya kalau kalian suka belanja online, aku sangat merekomendasikan untuk wajib selalu pakai aplikasi Shopback. Download aja linknya yang udah aku taruh di description box di bawah, dan jangan lupa masukin kode SBNAD, SBNAD. Kalian akan dapat bonus cashback 20.000 langsung kalau kalian belanja di hari yang sama. Lumayan Wak. Yuk, download sekarang juga dan jangan lupa belanja di tanggal kembar 77 besok ya. Rasakan sendiri pengalaman nabung cashback jadi duit lagi lewat Shopback. Happy shopping Wak. Nah sekarang baru tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke ceritanya. Check it out.
Oke, Wak, di segmen pertama ini aku mau mengajak kalian dulu untuk mengenal satu orang laki-laki yang punya peran besar dalam tragedi kapal Costa Concordia. Dia adalah sang kapten yang bernama Francesco Schettino. Nah, Schettino ini lahir pada tanggal 14 November tahun 1960 di kota Kesselmeer, Stabia, Italia. Kota kelahirannya ini merupakan kota pelabuhan yang berada persis di tepi laut. Makanya dari kecil pun Schettino ini udah akrab kali sama lingkungan laut, Wak. Dan pada akhir tahun 1970-an, waktu dia masih remaja, Schettino memilih untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah nautika atau sekolah setara SMK yang khusus untuk mendidik calon perwira kapal, Wak. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini tuh semacam SMK pelayaran lah gitu. Nah, di sana Schettino belajar banyak sekali hal tentang ilmu kelautan, mulai dari navigasi kapal, cara ngebaca peta gimana, ngebaca cuaca laut, komunikasi radio maritim, prosedur keselamatan dan lain-lain. Terus pada awal tahun 1980-an Schettino ini dinyatakan lulus dan dia langsung memulai karirnya di bidang pelayaran. Waktu itu dia bekerja sebagai kru kapal di perusahaan Tirrenia, yaitu perusahaan yang memang menyediakan layanan pelayaran kapal feri di Laut Mediterania. Memang tidak banyak informasi soal sepak terjangnya Schettino selama bekerja di sana, Wak, tapi yang jelas disitulah Schettino menghabiskan masa mudanya sebagai pelaut profesional. Schettino kerja di sana sampai lebih dari 20 tahun lamanya. Pastinya pengalaman Schettino di dunia pelayaran pun udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya kan. Bahkan seorang mantan kapten yang juga bekerja di sana pernah bilang Schettino ini adalah yang terbaik di antara kita semua. Nah, di sini orang-orang pun yakin lah kalau karirnya Schettino pasti bakal cemerlang. Besar kemungkinan dia akan dilirik sama perusahaan lain yang jauh lebih besar dari perusahaan pertama tadi, Tirrenia tadi. Dan ternyata betul. Pada tahun 2002 waktu Schettino sudah berusia 41 tahun, Wak, dia dapat tawaran kerja dari perusahaan kapal pesiar namanya Costa Crociere, Wak. Nah, Costa Crociere ini bukan perusahaan biasa. Mereka itu dikenal sebagai salah satu perusahaan kapal pesiar paling bergengsi di Eropa, Wak. Kapal pesiar mereka tuh betul-betul megah, mewah kayak hotel berbintang lah gitu. Jadi bisa dibilang kapal mereka ini jadi simbol gaya hidup mewah di kalangan masyarakat kala itu. Wah. Oke, balik lagi ke kisahnya Schettino. Waktu dia dapat tawaran untuk kerja di perusahaan Costa tadi, Wak, tentu nggak ditolak kesempatan itu. Dia ambil ya kan. Nah, awalnya Schettino direkrut sebagai perwira keamanan. Terus nggak lama dia naik jabatan jadi wakil komandan yang bertugas membantu kapten dalam menjalankan operasi pelayaran. Nah, terus pada tahun 2006, Wak, Schettino yang udah berusia 46 tahun waktu itu dipromosiin naik jabatan lagi. Dan gak tanggung-tanggung, Wak, kali ini dia dapat jabatan paling tinggi di kapal pesiar itu, yaitu sebagai kapten. Sebagai kapten dia pun diamanahi satu kapal untuk dikomandoi secara penuh, ya kan. Dan kalian tahu semewah apa kapal Schettino ini, Wak? Dia ditugasi untuk menakodai kapal Costa Concordia yang merupakan salah satu kapal pesiar paling besar di Italia. Inilah kapal yang kisahnya mau aku ceritain ke kalian semua. Kapal Costa. Kapal Costa Concordia ini pertama kali melaut pada tanggal 2 September 2005, Wak. Jadi kurang lebih setahun sebelum Schettino ini diangkat jadi kapten memang. Jadi bisa dibilang waktu Schettino naik kapten, kapalnya masih baru gitu, baru 1 tahun. Nah, kapal ini terdiri dari 13 tingkat dengan panjang 290 meter, lebar 35 meter, dan berat 114.000 ton. Jadi panjangnya ini hampir setara sama 3 kali lapangan sepak bola, Wak, ya. Nah, dengan ukuran sebesar itu, kapal Costa Concordia ini bisa menampung lebih dari 4.000 penumpang. Dan fasilitas di dalamnya juga nggak kalah mewah, Wak. Ada kamar-kamar mewah di situ, ada sauna, ada tempat spa, gym, kolam renang, jacuzzi, bioskop, restoran, bar, kasino, playground, masih banyak lagi lah. Pokoknya hampir semua fasilitas yang ada di hotel berbintang, yang ada di mall-mall tuh ada di dalam kapal ini. Sekarang bayangin, Wak, sama kalian, di kapal semewah dan sebesar itu, pemegang komando tertingginya adalah si Schettino, Kapten Schettino. Dia menjadi figur yang dihormati kali di kapal pesiar ini. Tapi apakah aslinya dia betulan sekeren itu? Enggak, Wak. Tahun 2012 terjadilah sebuah tragedi yang menimpa kapal Costa Concordia, dan tragedi ini yang akhirnya membuka gimana sifat aslinya dari Kapten Schettino. Baru kita masuk ke detail kejadian.
Nah, jadi ceritanya pada tanggal 13 Januari 2012 jam 7:18 malam, kapal Costa Concordia ini mulai berlayar dari pelabuhan Civitavecchia di dekat kota Roma, Italia. Ada 4.229 orang yang ikut dalam pelayaran ini, 3.206 diantaranya sebagai penumpang, dan 1.023 sisanya sebagai kru kapal. Banyak krunya memang. Ini akan menjadi pelayaran wisata laut Mediterania, Wak. Artinya apa? Kapal ini akan mengantarkan penumpang untuk singgah ke kota-kota pelabuhan di sekitar laut Mediterania. Kayak mereka nanti akan singgah ke Palermo di kota Sisilia, ke pelabuhan kayak Gliari di kota Sardinia, ke pelabuhan Palma de Mallorca di Spanyol, pelabuhan Barcelona di Spanyol, pelabuhan Marseille di Prancis, dan pelabuhan Savona di Italia. Pokok keliling tuh. Dan pelayaran ini dijadwalkan akan berlangsung selama 7 hari. Tapi siapa sangka hanya selang beberapa jam setelah mereka berlayar, Wak, terjadilah tragedi ini. Jadi waktu itu masih di malam yang sama nih, Wak, di tanggal 13 Januari 2012, sekitar jam 8-an malam gitulah, kapal Costa Concordia ini mulai berlayar ngikutin rute yang udah ditentukan. Awalnya kapal berlayar tuh pakai mode autopilot, Wak. Jadi arah sama jalannya itu dikendalikan otomatis sama sistem navigasi yang memang sudah diatur sebelumnya. Jalan sendiri lah ini ya, si kapal ini. Terus di jam setengah 10 malam, Kapten Schettino ini tiba-tiba ngide. Rute pelayaran ini kan akan ngelewatin Pulau Giglio nih. Ini pulau kecil ada di lepas pantai barat Italia. Aku mau mampir bentar lah buat ngasih penghormatan ke pulau itu, katanya. Nah, ini buat yang belum tahu, Wak, di dunia maritim itu ada istilah yang namanya sail by salute. Nah, ini nih adalah tradisi di mana kapal memang sengaja berlayar lebih dekat ke suatu tempat untuk ngasih penghormatan ke tempat itu. Bentuk penghormatannya juga macam-macam, bisa nyalain peluit, ngasih klakson, nyalain lampu, atau ya udah cuma sekedar berlayar sedekat mungkin biar orang-orang yang tinggal di pulau itu di sana ini bisa ngelihat kapal dengan jelas. Pastinya tradisi ini tidak dilakukan di sembarang tempat, cuma di tempat-tempat yang dianggap layak aja untuk diberikan penghormatan. Nah, contohnya di Giglio ini, Wak. Di sini nih, Kapten Schettino ini mau memberikan penghormatan ke Pulau Giglio karena ada pensiunan kapten atau seniornya yang tinggal di situ. Udah, kita ngerapat dulu di sana. Akhirnya Kapten Schettino ngubahlah seluruh kendali kapal dari autopilot ke mode manual. Terus dia bilanglah ke semua kru, sebentar lagi kita akan berlayar sedekat mungkin ke Pulau Giglio untuk sail by salute. Semua dimohon bersiap, katanya. Nah, dengar itu kru sebenarnya ragu, Wak. Kalau mau dekat ke Pulau Giglio ini, berarti kita harus keluar dari rute yang udah ditentukan ini. Bukannya kita nggak boleh sembarangan ngubah jalur tanpa persetujuan pihak perusahaan Costa ya, kata si kru kan. Tapi meskipun sadar itu salah, Wak, semua kru nggak bisa ngelawan. Selama ini mereka dididik pakai ajaran militer, di mana setiap perintah dari atasan, apalagi kapten, itu harus dilaksanakan tanpa banyak tanya, harus siap langsung kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya udah mereka nurut lah sama instruksi dari kapten. Nah, ya yuk, belok, Wak, kata kayak gitu. Dah, kapal Costa Concordia pun mulai berlayar lah ke arah Pulau Giglio ini. Nah, karena kapal itu dikendalikan secara manual, bukan autopilot lagi, berarti mereka kan sepenuhnya bergantung pada keahlian kapten. Karena kalau pakai mode autopilot kan biasanya ada peringatan tuh nanti, Wak. Kapal kita keluar jalur, ada peringatannya. Atau di depan ada area yang harus dihindari, ada. Tapi karena beralih ke manual, berarti keputusan buat terus maju atau berbelok ya sepenuhnya ada di tangan kapten. Dah, belok lah. Sekitar jam 9.40 malam, batu-batu karang di sekitar Pulau Giglio ini mulai terlihat. Tapi karena suasananya malam, gelap ya kan, Kapten Schettino ini nggak bisa nengok dengan jelas jalan di depan dia itu. Di sini kapten pun nekat lah ngarahin kapalnya makin dekat lagi ke pulau itu. Sampai akhirnya dengan diterangi cahaya bulan, Wak, samar-samar kapten ngelihat ada buih-buih air di permukaan laut. Artinya apa kalau nampak buih, Wak? Itu perairan dangkal. Di situ kapten baru dia baru sadar dia udah ngelakuin kesalahan fatal, astaga. Ini area dangkal ini. Kapal ini udah terlalu dekat sama daratan. Alah, kayak mana ini, bahaya. Jangan sampai kapal ini nabrak batu karang. Kan kalau ada dangkal banyak batu karangnya. Nah, Kapten Schettino tuh langsung lah, Wak, nyuruh semua kru belok arah, katanya. Beberapa sumber bilang, Wak, kalau waktu itu jarak antara kapal sama daratan itu cuma dekat 150-300 meter aja. Terlalu dekat. Akhirnya dengan mengerahkan semua kemampuan yang mereka punya, kapal ini pun bisa berbelok, bisa belok tajam lah, ngindarin si area dangkal itu. Tapi kalian juga harus ingat, Wak, kalau kapal Costa Concordia ini kan ukurannya segede gaban ya kan, hampir 3 kali panjang lapangan sepak bola. Walaupun memang bagian depannya bisa berbelok,
tanpa nabrak karang, belum tentu bagian belakangnya aman. Ini ibaratnya kita bawa truk panjang kali, bagian depannya udah lewat tikungan nih, buntutnya kan bisa nyenggol lah. Nah kurang lebih kayak gitu Wak yang terjadi di malam itu. Yang terjadi selanjutnya adalah bagian lambung bawah kapal sebelah kiri itu langsung menghantam gugusan atau batu-batu karang yang tersembunyi di bawah permukaan laut itu. Itu saking kencangnya benturan itu Wak, semua orang di dalam kapal tuh sampai oleng. Itu kapal sebesar itu terasa oleng ya. Dan semua dengan jelas bisa dengar suara hantaman. Pruk, nyet, gitu. Bisa. Terdengar juga Wak, ada suara gesekan yang ngilu kali sampai bikin telinga tuh panas. Semua penumpang nggak tahu itu asal suara tuh dari mana. Ini kapal pesiar Wak besar kali ya kan. Mereka pasti, oh itu suara itu kan nggak bisa tahu. Tapi Kapten Schettino dan semua kru yang berjaga di ruang kemudi jelas tahu lah apa yang terjadi. Gugusan batu karang yang mereka tabrak tadi Wak, rupanya udah merobek lambung bawah kapal sepanjang 53 meter. Padahal itu badan kapal itu terbuat dari baja yang pastinya tebal dan kokoh juga. Tapi saking dahsyatnya hantaman itu lambung kapal tuh sampai koyak Wak. Bahkan ada juga gugusan batu karang tuh yang tercabut dari dasar laut itu, nancap deh ke badan kapal. Nah, parahnya lagi bagian yang sobek ini rupanya terhubung sama ruangan diesel, terhubung sama ruangan generator listrik. Jadi dalam hitungan menit air laut langsung banjirin ruangan itu, otomatis mesin yang di dalamnya rusak lah ya kan. Sampai bikin kapal nggak bisa jalan, kapal berhenti dan semua lampu mati total. Untungnya kapal ini memang dilengkapi sama lampu darurat. Jadi nggak lama setelah lampu utama mati, lampu daruratnya langsung nyala. Tapi namanya juga lampu darurat kan Wak, dia cuma ngasih petunjuk arah buat keluar aja, bukan untuk menerangi sepenuhnya itu kapal. Jadi isi kapal itu ya tetap gelap. Ribuan penumpang yang ada di kapal mulai bingung, ya ada apa nih? Ngapa nih? Ngapa kapal tiba-tiba berhenti? Ngapa semua lampu nih pada mati? Nah pada saat itu kru kapal sebenarnya juga masih berusaha memahami Wak seberapa parah situasi yang terjadi. Nah karena nggak mau semua penumpang itu panik, mereka coba ngasih pengumuman dulu nih kru-kru lain nih. Bapak, Ibu mohon tenang, ada kerusakan di salah satu generator listrik dan saat ini semua teknisi lagi melakukan perbaikan. Semuanya aman terkendali, Ibu-ibu, Bapak-bapak mohon bersabar sampai keadaan normal lagi, kata mereka. Mereka nggak bilang wah udah nabrak karang tuh, nggak, bohong mereka di situ. Mereka bilang aman, padahal itu air laut udah ngebanjirin ruang bawah loh. Mana amannya? Mungkin karena nggak mau bikin orang panik kali ya. Bilang sama kru-kru kayak gitu. Dalam keadaan gelap, semua penumpang masih sabar Wak, nungguin itu listriknya nyala lagi. Tapi yang terjadi selanjutnya malah makin mengkhawatirkan. Dimana semua penumpang mulai sadar, bentar. Kok kapalnya miring ini? Ini cuma perasaan aku aja atau memang betulan miring? Miring Bu, miring Pak. Nah kan, miring ini. Nah waktu itu air laut yang membanjiri ruang bawah kapal itu jumlahnya rupanya udah makin banyak. Kapal tuh jadi berat sebelah dan posisinya juga otomatis jadi miring ke samping. Berbagai perabot itu di atas meja macam piring, gelas, botol anggur tuh pada jatuh, suruh berpecah, udah mereng. Semua penumpang juga udah mulai kesusahan itu jalan. Karena kan tiap kali dia mau berdiri langsung oleng, berdiri oleng ya kan. Nah kalau kondisi kayak gini dibiarin terus, kapal tuh bisa tenggelam. Harusnya di sini, Kapten Schettino udah nyalain alarm tanda bahaya dan memulai prosedur keselamatan ya kan. Tapi nggak tahu kenapa, kapten tuh diam-diam aja deh. Akhirnya udah semua penumpang yang panik ini pun mereka inisiatif sendiri buat pakai life jacket atau pakai pelampung. Ini kayak kapal mau karam lah dewe. Udah semua pakai pelampung aja lah. Harusnya bentar lagi kita diarahin buat evakuasi dari Skoci nih, kata mereka inisiatif. Dengan penerangan seadanya semua pada masuk balik ke kamar masing-masing buat ngambil pelampung yang memang sudah disediakan dalam kamar. Pakailah semuanya kan. Dan setelah pelampung itu terpasang, bingung lagi penumpang ini. Ini habis nih kita harus ngelakuin apa ini? Kok belum ada arahan apa-apa dari kapten nih? Nah waktu itu Kapten Schettino memang sama sekali belum ngasih arahan soal prosedur keselamatan. Bahkan kapten tuh juga belum ngasih statement apapun, belum nampak mukanya depan penumpang-penumpang itu. Padahal posisinya kapal tuh udah mereng udah mereng. Akhirnya di sini semua penumpang lagi-lagi berinisiatif menghubungi penjaga pantai pakai HP mereka sendiri. Halo Pak, ini kami penumpang di kapal Costa Concordia nih Pak. Saat ini kondisi kapal lagi chaos, semua lampu mati dan kapalnya juga miring ke samping Pak. Di sini ada ribuan orang yang kebingungan karena kapten belum ngasih arahan apa-apa Pak. Tolonglah Pak, mohon bantuannya, kata dia. Nah dengar laporan itu si penjaga pantai pun langsung ngubungin kru kapal Costa ini lewat radio. Nah orang pertama yang ngerespon panggilannya siapa? Petugas navigasi kapal namanya Simon, bukan kapten yang ngerespon. Jadi si penjaga pantai itu bilang, misi, kami baru dapat laporan ini dari semua penumpang kalau kapal kalian lagi dalam masalah ya. Apa? Kenapa? Apa yang terjadi gitu kan? Sebelum si Simon ini sempat ngejawab jujur, itu si Kapten Schettino udah dulu ngasih peringatan.
Jangan kau bilang kalau kita habis nabrak karang ya. Jangan kau bilang ruangan bawah lagi kebanjiran ya. Bilang aja ada sedikit masalah di bagian listrik. Sekarang lagi dibenahi. Bilang kalau semua aman terkendali. Itu katanya. Di situ Simon nggak bisa berkutik, wah. Karena ya lagi-lagi sesuai aturan yang sudah berlaku, dia harus nurut sama si kapten. Akhirnya Simon pun ngejawab persis kayak apa dibilang kapten tadi. Oh aman pak, ini cuman masalah listrik aja. Kalian butuh bantuan nggak? Kata penjaga kapten lagi. Enggak pak, kata Simon. Aman-aman, kami nggak butuh bantuan. Makasih ya pak ya tawarannya. Itu ditolak. Wah, apa nih kasih Sketino ini kan? Dah, singkatnya di jam 10.42 malam wah, atau hampir 1 jam sejak kapal itu nabrak karang tadi, kru kapal akhirnya baru mengeluarkan pengumuman resmi untuk evakuasi. Lewat pengeras suara mereka bilang, semua penumpang harap segera meninggalkan kapal. Kita akan memulai evakuasi dengan naik skoci, kata dia. Lagi-lagi pengumuman itu tidak disampaikan langsung sama kapten Sketino, tapi karena semua komando harus berdasarkan persetujuan kapten ya, jadi pastinya bisa disimpulkan kalau perintah yang tadi dibilang sama si abang ini itu pasti asalnya dari Kapten Sketino. Tapi ngapa bukan Kapten Sketino sendiri yang ngasih pengumuman dan mimpin proses evakuasi Nadia? Itulah dia. Kalian harus tahu nih apa yang dilakukan sama Kapten Sketino selama proses evakuasi ini, Wak. Astagfirullahaladzim. Emosi, kalian pasti emosi. Perlu diingat Wak, bahwa jumlah orang yang berlayar dengan kapal Costa Concordia ini mencapai lebih dari berapa orang tadi? 4.000 orang. Mengevakuasi 4.000 orang pastinya nggak gampang ya kan. Ditambah lagi instruksi untuk evakuasi pun bisa dibilang telat ini. Mereka baru disuruh ninggalin kapal setelah 1 jam tabrakan. Di titik ini Wak, posisi kapal tuh udah betul-betul mereng. Betul mereng sampai bikin semua penumpang tuh susah jalan. Semua kru pun silih berganti tuh ngasih arahan lah ini kepada penumpang. Udah bu, ayo bu, bapak-bapak sekarang kita jalan ke dek 4 pak. Kita akan naik ke skoci dari sana. Pelan-pelan aja ya, saling berpegangan. Pastikan tidak ada yang jatuh atau nggak ada yang terinjak-injak gitu. Dan FYI semua skoci di kapal Costa ini Wak, semua digantung di sisi kanan dan kiri kapal. Jadi semua penumpang itu bisa ngakses jalan ini hanya lewat dek 4. Makanya udah 4 dek 4 kata gitu. Nah, dari sekian banyak kru yang arahin semua penumpang ini, Wak, salah satunya adalah wakil kapten namanya Roberto Bosio. Dia nih wakilnya. Sampai di sini Wak, Kapten Sketino tuh tetap nggak kelihatan. Di sana suasananya gelap, ramai, desak-desaan. Chaos juga kan, itu Kapten Sketino tuh tiba-tiba hilang entah kemana. Wakilnya nggak tahu dari mana. Makanya proses evakuasi ini lebih banyak diarahin sama Bapak Roberto tadi sama wakilnya. Cuman karena jumlah orangnya banyak kali, 4.000 orang, Wak. Arahan dari Pak Roberto itu ya pasti nggak cukup ya kan. Akhirnya semua petugas resto, petugas housekeeping sama pelayan bar tuh itu ikut ngebantu. Bayangin Wak, mereka aja ikut turun tangan loh. Tapi kaptennya sendiri nggak kelihatan batang hidungnya. Kesal nggak? Pas udah nih orang-orang udah mulai ngumpul, beberapa di dek 4 untuk naik skoci. Masalah berikutnya ada lagi. Kalau kapal dalam posisi normal atau tegak nih, itu ya gampang nurunin skocinya ke laut ya kan. Kan skocinya digantung di kanan kiri kapal. Jadi buat turun ke laut tuh ya udah tinggal drag aja nih. Nah, tapi kalau posisi itu miring, macam mana cara nurunin ya? Kapal miring, skocinya ikut miring juga lah kan. Waktu mau turunin ke laut, skocinya banyak yang nyangkut. Banyak yang nabrak badan kapal. Bahkan ada juga yang nggak bisa diturunkan sama sekali. Wah, di situ makin chaos lagi di dekat dek 4 itu. Jadi makin banyak makan waktu, sementara di saat yang sama posisi kapal juga makin lama makin miring. Dan bisa karam kapan aja kapal tuh. Karena nggak mau membuang waktu lagi, banyaklah penumpang akhirnya milih lompat langsung ke laut. Kebetulan posisi mereka kan memang nggak terlalu jauh tuh dari garis pantai Giglio ya kan, yang cuma 300 meter aja. Makanya mereka yang pada jago renang pun langsung naik lompat, mereka renang lah itu sampai ke tepi pantai. Nah, di tengah keributan orang-orang yang berusaha naik skoci nih, Wak, muncullah si Sketino nih, Kapten Sketino nih kan. Ada video amatir yang nggak sengaja ngerekam pergerakan Kapten Sketino di area dek 4, Wak. Tempat orang-orang mau turunin skoci. Kelihatan di situ. Tapi di sana Kapten Sketino ada di situ bukan untuk ngasih arahan evakuasi, Wak. Kalian tahu apa? Dia malah ikut naik ke skoci yang sudah berhasil diturunkan dan pergi ninggalin kapalnya. Dia yang duluan nyelamatin diri, Wak. Ditinggal ya semua orang di kapal tuh. Bayangkan sama kalian, pengen ketok kepalanya, sumpah aja kesal Wak. Itu orang-orang memang belum pada ngeh, Wak. Saking chaosnya keadaan waktu itu, orang-orang nggak tahu. Ini kalau yang lagi kabur tuh Kapten Sketino, untungnya ada video itulah. Mereka pikir dia ya udah cuma penumpang biasa. Akhirnya bersama semua penumpang lain yang sudah berhasil naik skoci, kapten pun ikut diangkut itu ke daratan terdekat di Pulau Giglio.
Nah, nggak lama kemudian tim penyelamat mulai datanglah ke lokasi dengan naik speedboat kan, dan juga ada yang naik helikopter. Tim penyelamat ini datang setelah nerima laporan dari penjaga pantai, dan penjaga pantai ini kan tahu betul kalau kondisi kapal Costa itu kan memang lagi genting, memang lagi miring kan. Akhirnya semua kru pun nyalainlah alarm bahaya di situ. Nah, waktu itu seorang perwira angkatan laut namanya Gregorio De Falco juga ikut mantau jalannya evakuasi. Nah, dari dalam ruang kendali penjaga pantai di Pelabuhan Livorno, De Falco ini, si perwira tadi mencoba ngubungin Kapten Schettino untuk nanyain update di lokasi ya kan. Awalnya De Falco ini nanya, di mana keberadaan si kapten? Kapten di mana? Terus Schettino bilang, kalau dia lagi ada, saya ada di antara kapal dan daratan. Gak jelas memang jawaban ini Wak kan. Ini maksudnya apa nih? Kapal daratannya apa? Di mana gitu kan. Terus gak lama De Falco sadar kalau Kapten Schettino pasti udah ninggalin kapalnya dengan skoci. Tahu deh Wak, marah lah De Falco itu. Kapten, cepat kamu balik ke kapal dan laporin ada berapa orang yang belum dievakuasi. Pak, saat ini kapalnya mereng. Jadi iya aku tahu kapalnya mereng. Kelihatan kok dari sini dan di sana masih banyak orang. Makanya kok cepat balik, kok hitung berapa orang yang masih terjebak. Iya Pak, tapi woi, dengar kok ya, Schettino ya. Mungkin malam ini kok selamat dari laut, tapi harus kau ingat, kau nggak akan kubiarkan lolos gitu aja. Dah kesal, dah tahu ini Wak si De Falco nih kalau si Schettino ini pasti kabur. Pak, tolonglah Pak, saya nggak pergi kemana-mana kok Pak. Saya di sini juga lagi mengkoordinasi tim penyelamat nih katanya. Kau balik ke kapal, koordinasi langsung dari atas kapal. Ngapa kau malah ninggalin kapalmu? Sekarang aku kasih komando, balik sekarang juga kau ke kapal. Ini perintah. Itu De Falco tuh memang nggak tahu lah jabatannya, dia perwira ya kan. Makanya harus dituruti lah sama siapa, sama si kapten. Balik kau. Ngamuk ada De Falco di situ. Tapi setelah dimarahin pun Schettino nggak mau, tetap dia nggak mau balik ke kapal Wak. Enggak, tetap daratan dia. Udah lah, singkatnya jam 5 pagi, lebih dari 4.000 orang yang terdiri dari penumpang dan kru kapal pun untungnya sudah berhasil dievakuasi. Tapi sayangnya ada 35 orang yang masih dinyatakan hilang, Wak. Dan setelah dilakukan pencarian dengan melibatkan semua penyelam handal, tim penyelamat berhasil menemukan 3 orang yang masih terjebak di dalam kapal, untungnya dalam keadaan selamat. Tapi sayangnya 32 orang lainnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah semua korban dievakuasi, sekarang gantian kapalnya dievakuasi. Sampai di sini, kapal Costa Concordia masih dalam keadaan miring, tapi untungnya memang nggak tenggelam, Wak. Terus kapal pun ditegakkan lagi lah, ditariklah itu ke daratan. Ada sumber yang bilang kalau untuk mengevakuasi kapalnya aja, Wak, itu perusahaan Costa nih harus mengeluarkan uang sebesar 1,2 miliar USD. Itu sekitar 19-20 triliun, Wak, untuk evakuasi aja. Nah, sebalik itu kapalnya besar, bagus pula ya kan. Tapi mau sebesar apapun uang yang dikeluarkan untuk mengevakuasi kapal, Wak, masalahnya tetap belum selesai. Kasus ini masih terus berjalan dan Kapten Schettino harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum. Seret ya. Kurang dari 24 jam setelah insiden itu terjadi, Wak, Kapten Schettino langsung diamankan sama kepolisian Italia kan. Polisi tahu nih kalau Kapten Schettino kabur waktu proses evakuasi berlangsung. Tahanlah di kantor polisi beberapa hari itu, Wak. Terus statusnya sempat diturunin jadi tahanan rumahan. Selagi polisi melanjutkan proses penyelidikan. Nah, dalam penyelidikan ini polisi memeriksa semua saksi, laporan dari kru kapal, rekaman komunikasi antara kapten sama De Falco yang marah-marah tadi, rute navigasi sama data manifest penumpang. Semua dicek ya kan. Dan kalian tahu fakta mengejutkan apa lagi yang ditemukan sama polisi? Ternyata ada satu perempuan yang tidak tercatat di manifest penumpang, Wak. Jadi bisa dibilang dia ini ikut belayar dengan gratis atas izin kapten. Kok bisa? Perempuan ini, Wak, rupanya ani-aninya kapten. Selingkuhannya Kapten Schettino. Namanya Dominika Kemortan, umurnya 25 tahun. Dia penari, Wak, dari Moldova, Eropa Timur. Waktu itu Kapten Schettino ini udah nikah, Wak. Dia udah punya anak, tapi ternyata dia punya hubungan sama Dominika ini. Dan katanya beberapa jam sebelum insiden itu terjadi, Kapten Schettino ini sempat dinner dulu sama dia. Walaupun Kapten Schettino tuh nggak pernah terang-terangan bilang kalau Dominika ini terlibat dalam insiden ini, tapi, Wak, pihak berwajib menganggap Dominika ini sudah mendistract Schettino dari menjalankan tugasnya sebagai kapten.
Bahkan banyak juga yang percaya nih Wak ya, kalau katanya Kapten Schettino tuh sengaja dia ngarahin kapal ke Pulau Giglio ini bukan untuk ngasih penghormatan, tapi untuk nunjukin ke simpanannya nih, ke Dominika ini, kalau aku punya kuasa atas kapal itu. Mau pamer dia sama si Dominika itu. Mau dibikinnya si Dominika itu kagum. Dah nggak lama kemudian Dominika pun dimintain keterangan sama polisi, tapi di sini dia memang cuma jadi saksi aja Wak. Dia tidak dijadikan tersangka karena pada akhirnya keputusan untuk mendekatkan kapal ke Pulau Giglio sepenuhnya ada di tangan kapten. Jadi tetap kapten lah yang harus bertanggung jawab atas semua ini ya kan. Nah, selama proses hukum itu berlangsung, Kapten Schettino menuai banyak sekali kecaman dari masyarakat. Wah, mereka bukan cuma kesal sama keputusan kapten yang memilih keluar jalur untuk mendekat ke Pulau Giglio itu, tapi mereka juga lebih kesal lagi sama kapten karena sengaja itu tadi lah ninggalin kapal waktu evakuasi belum selesai. Bahkan saking kesalnya tuh Wak ya, tabloid Italia pernah melabeli Kapten Schettino ini sebagai itu tadi, kapten pengecut dan orang yang paling dibenci di Italia. Terus di sebuah interview, Kapten Schettino ini sempat Wak dia ngasih pembelaan. Dia bilang, saya bukan kabur naik skoci, justru saya ini lagi ngebantuin penumpang yang mau dievakuasi. Kejadian itu terlalu cepat, saya tiba-tiba kesandung, terus saya jatuh, nggak sengaja saya nyampe di atas koci, makanya saya juga ikutan dievakuasi. Itu katanya Wak, dia lagi mau sibuk-sibuk, jatuh naik atas koci, dievakuasi aku gitu. Kalau memang betulan nggak sengaja, ya aku naik lagi lah buat nolongin orang-orang yang masih di kapal. Ngapa kok diam-diam aja? Iya, nggak sengaja, ini nggak sengaja, tetap berjalan terus kocinya. Pandai kali kau. Semua pembelaan dari Kapten Schettino itu tetap tidak bisa diterima Wak. Bahkan nih jaksa penuntut umum juga menggambarkan Kapten Schettino sebagai, mohon maaf nih Wak, ini kata jaksa ya, orang idiot yang ceroboh katanya. Semua orang marah sama perbuatannya Wak, sampai kasus ini pun dianggap sebagai aib nasional. Akhirnya pada bulan Februari 2015, Schettino pun resmi dinyatakan bersalah. Dia didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa, menyebabkan bencana maritim, memberikan informasi yang salah ke otoritas maritim tentang apa yang sebenarnya terjadi di kapal, dan juga meninggalkan kapal dengan penumpang yang masih terjebak di dalamnya. Atas kesalahan itu, si Schettino ini pun dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun 1 bulan. Selesai. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang tragedi maritim yang menimpa kapal Costa Concordia ini. Sebuah kecelakaan yang bukan cuma merenggut puluhan nyawa saja, tapi juga sudah menghancurkan reputasi seorang kapten yang sebelumnya dianggap berpengalaman dan juga sangat dihormati. Kejadian ini betul-betul dianggap macam aib nasional Wak, karena kan insiden itu terjadi bukan karena faktor alam, bukan karena kerusakan mesin ya kan, tapi murni karena kecerobohan sang kapten. Dan parahnya lagi juga si Schettino ini atau Kapten Schettino ini juga jadi pengecut yang tega meninggalkan kapalnya sendiri pas proses evakuasi itu belum selesai. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa sebesar apapun, secanggih apapun teknologinya, semua tetap bisa jadi bencana kalau ada kesalahan manusia di balik kemudinya. Sampai hari ini insiden Costa Concordia ini masih dikenang sebagai salah satu kecelakaan kapal pesiar paling memalukan dan juga kontroversial dalam sejarah. Menurut kalian gimana Wak? Apakah hukuman 16 tahun yang dijatuhkan ke kapten ini atau ke Schettino ini sudah setimpal atau seharusnya lebih berat lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.